Ya, selamat pagi, siang, atau sore adik-adik semua. Kita ketemu dalam mata kuliah manajemen perawatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrak dan pengantar perkuliahan pada mata kuliah manajemen perawatan. Nah, tentang kontrak perkuliahan atau agreement, yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi dan isi kuliah. Jadi apa saja yang akan kita pelajari dalam perkuliahan manajemen perawatan ini. Yang kedua berkaitan dengan penilaian. Dan yang ketiga adalah tata tertib kuliah. Jadi apa saja yang harus dilakukan atau diikuti oleh adik-adik semua berkaitan dengan tata tertib perkuliahan. Kita masuk ke deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini berbobot 2 SKS. Jadi nanti 2 kali 50 menit dalam setiap sesinya kita akan belajar tentang manajemen perkuliahan. Manajemen perawatan maksud saya. Lalu yang kedua, mata kuliah ini disampaikan secara teoritis dan yang dibahas adalah pengantar manajemen, konsep dasar perawatan, kontrol suku cadang, availability, dan failability. Jadi hal-hal itu yang akan kita bahas dalam perkuliahan kita dalam mata kuliah manajemen perawatan ini. Kita masuk ke tujuan umum pembelajaran. Jadi mahasiswa mampu melakukan pengelolaan organisasi bidang perawatan, merencanakan perawatan terencana dan tidak terencana. Ini jadi ada dua ya, bagaimana perawatan yang terencana dan tidak terencana, juga kaitannya dengan perhitungan suku cadang perawatan dan perhitungan probabilitas reliability, viability, dan failability suatu mesin. Jadi hal-hal ini yang harus dikuasai. Jadi adik-adik mahasiswa semuanya mampu mengelola organisasi di bidang perawatan ini. Nah, bisa digambarkan adik-adik semua nanti sebagai seorang manajer, seorang yang mengelola atau mengarahkan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini nanti yang harus dikuasai dalam mata kuliah ini. Lalu kita masuk ke tujuan pembelajaran khusus. Jadi di sini mahasiswa mampu menjelaskan, membuat dan menganalisis organisasi kerja bidang perawatan. Jadi bagaimana teman-teman semua bisa menjelaskan. Selain itu juga membuat dan menganalisis organisasi kerja di bidang perawatan. Jadi bagaimana dalam suatu bidang perawatan itu semua yang terlibat di dalamnya dia bisa terorganisir dan bisa melakukan perawatan dengan baik. Nah, ini yang harus dikuasai, yaitu adik-adik bisa menjelaskan, membuat, dan bahkan menganalisa. Seperti itu kaitannya tentang manajemen perawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan, juga membuat klasifikasi perawatan, dan juga prosedur preventive maintenance dan yang corrective maintenance. Jadi di sini menjelaskan ya tentang perawatan. Jadi apa saja dan lingkupnya apa saja sampai di mana saja kaitannya tentang perawatan itu. Dan selain itu juga bisa mengklasifikasikan. Jadi apakah itu termasuk dalam preventive maintenance atau corrective maintenance, dan juga mengetahui prosedur-prosedur dalam preventive dan corrective maintenance. Nah, ini tujuan pembelajaran yang kedua, tujuan khususnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan, merencanakan suku cadang, biaya, dan man hours ya, bidang perawatan. Jadi bagaimana suku cadangnya dan juga biaya yang dibutuhkan untuk man hours dalam bidang perawatan.
Yang keempat ini, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai probabilitas, reliability, availability, dan vulnerability. Nah, di sini nanti kaitannya dengan reliable, terus available, dan vulnerability-nya. Kaitannya tentang perawatan. Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita. Lalu materinya apa saja? Materinya ada pengantar manajemen yang pertama, yang kedua konsep dasar perawatan, yang ketiga korelasi cadang perawatan, yang keempat reliability, availability, dan vulnerability. Jadi ini yang akan kita baca. Nanti juga saya akan menambahkan tentang perawatan alat. Nah, karena ini mungkin jarang di jari, tetapi ini penting, jadi berarti menjadi bagian yang penting juga harus kita pelajari. Jadi ini materi-materinya yang diharapkan adik-adik semua juga bisa mengeksplor dalam materi-materi ini melalui internet atau sumber belajar yang lain. Lalu model kuliahan kita ceramah atau klasikal, ini memberi pemahaman. Nah, di sini nanti sedikit saja. Jadi saya tidak akan terlalu banyak berbicara, nanti adik-adik yang banyak melakukan aktivitas belajar sehingga pengalaman belajarnya lebih banyak. Yang kedua, assessment, ini nanti belajar mandiri ya. Saya akan berikan tugas nanti adalah resume. Jadi saya sudah memberikan materi berupa tayang maupun modul dalam PDF, dan nanti dari bahan ajar itu teman-teman semua, adik-adik semua itu membuat resume singkat minimal 500 kata dan maksimal 1000 kata. Nah, situ nanti cari poin-poin dari materi yang sudah disampaikan. Tujuannya apa? Supaya di sini teman-teman bisa belajar dalam membaca modulnya, pengetahuannya melalui eksplorasi internet atau sumber lainnya, dan situ juga teman-teman buat catatan-catatan kecil di situ. Nah, sehingga nanti bisa bermanfaat. Yang ketiga adalah kuis atau tugas. Jadi selain belajar diri melalui assessment, juga akan memberikan tugas atau kuis. Nah, kuisnya nanti kira-kira untuk kuis evaluasi harian, dan juga untuk tugas nanti akan saya berikan tugas pribadi dan tugas kelompok. Jadi ini yang harus diselesaikan nanti. Lalu kita lihat selanjutnya. Nah, jadi model perkuliahan kita ini secara garis besar nanti akan dilakukan melalui Elena atau melalui daring ya. Jadi daringnya nanti kita menggunakan Elena dan WhatsApp, atau mungkin kalau memerlukan platform yang lain kita akan gunakan platform yang lain. Untuk ini model perkuliahan kita. Lalu kriteria penilaian, kita masuk ke kriteria penilaian dulu. Untuk kriteria penilaian, jadi kita ada 40%, nanti kita gunakan atau diambil dari UAS, lalu 30% dari UTS, dan 30% lainnya adalah dari tugas-tugas atau keaktifan, presensi, dan kuis-kuis yang kita lakukan pada perkuliahan atau dalam pembelajaran, atau yang diambil dalam menjadi nilai harian. Nah, itu nanti untuk penilaian. Jadi keaktifan, presensi, dan lain sebagainya nanti akan ada nilainya. Jadi pastikan adik-adik semuanya juga aktif, proaktif ya dalam pembelajaran, juga aktif dalam presensi dan sebagainya.
Nah, ini penilaiannya. Lalu kita lihat kaitannya dengan perkuliahan. Kita masuk ke pengantar perkuliahan ya. Jadi kita lihat suatu barang atau suatu hasil produksi atau suatu produk itu akan dilihat berdasarkan respon konsumen. Jadi konsumen atau pengguna dari produk itu akan melihat kaitannya dengan kualitas. Bagaimana hasilnya, bagaimana kehandalannya, bagaimana ketelitian, dan lain sebagainya. Itu kaitan dengan kualitas. Yang kedua, kaitan dengan tepat waktu. Jadi kita melihat dalam produksi itu bagaimana dapat dilakukan dengan tepat waktu. Dalam artian dia sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga kaitannya dengan harga. Nah, ini penting adik-adik. Jadi kalau kualitasnya bagus, terus sudah tepat waktu, tapi harganya sangat mahal, itu juga tidak akan laku. Jadi kaitan dengan harga ini juga penting. Maka kita dalam produksi itu diharapkan kualitasnya bagus, sesuai dengan yang diharapkan, dan sesuai dengan fungsinya. Tapi selain itu juga dalam proses produksinya itu juga dia dikerjakan dengan tepat waktu. Kalau itu dalam sistem mungkin order, nah itu juga bisa tepat waktu sehingga konsumen puas ya. Katakan konsumen order sekian hari, 30 hari katakanlah, dan dapat dikerjakan dengan tepat waktu dalam 30 hari, maka konsumen akan puas. Kaitannya dengan itu juga harga. Nah, harganya juga tidak terlalu tinggi. Nah, ini kaitan dengan respon konsumen. Nah, untuk memperoleh produk yang bagus seperti itu, maka diperlukan peralatan penunjang proses produksi yang mendukung. Nah, jadi kalau peralatan-peralatannya tidak bagus, tidak sesuai standar, dan mungkin dalam keadaan rusak, maka kaitan dengan konsumen itu kualitas, terus waktu, dan harga. Nah, itu juga akan mengalami lonjakan ya. Dalam artian harganya akan mahal, kualitasnya juga tidak akan baik, dan waktu pengerjaannya juga akan semakin lama. Nah, ini menjadi masalah. Nah, sehingga dari situ maka perlu peralatan pendukung yang baik. Baik di sini dalam artian siap untuk melakukan produksi. Nah, di situ. Dari situ maka apa yang perlu dilakukan yaitu perawatan yang teratur dan terencana. Nah, ini yang perlu dikerjakan. Dengan perawatan yang teratur dan terencana itu, maka performa dari mesin pendukung itu akan dalam keadaan yang baik. Nah, inilah nanti yang menjadi fokus dari manajemen perawatan. Jadi manajemen perawatan ini bertujuan untuk menjamin keadaan alat-alat pendukung dalam produksi atau mesin-mesin dalam produksi dalam keadaan siap untuk bekerja atau siap untuk melakukan produksi. Nah, ini faktor penting atau pentingnya kita harus melakukan perawatan itu. Dan pentingnya juga manajemen perawatan dalam sebuah produksi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Lalu peranan program perawatan. Nah, di sini kita lihat dari bahan baku ya. Dari bahan baku maka dia akan mengalami proses produksi. Nah, di sini bahan baku ini kan inputnya. Jadi bahan bakunya sudah bagus, katakan seperti itu, maka dia akan dilakukan proses produksi dan di situ akan menghasilkan produk atau outputnya. Nah, di situ dalam sebuah industri aktivitas proses produksi itu maka dia sebuah sistem kesiapan sarana produksi. Jadi
peralatan industri yang bagus. Nah, peralatan atau mesin yang bagus itu mendukung dalam proses produksinya. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga. Jadi katakanlah kalau inputnya sudah bagus, bahan bakunya bagus ya, tapi ketika dia mengalami proses produksi dan dalam prosesnya itu buruk, maka nanti outputnya akan buruk juga. Nah, jadi di sini proses ini sangat menentukan. Makanya di situ perlu sebuah peralatan atau mesin yang ready, yang siap pakai, yang sesuai standar. Nah, di situ untuk menjamin itu diperlukan program perawatan. Tidak mungkin sebuah peralatan atau sebuah mesin dia tidak mengalami kerusakan atau mengalami suatu penurunan kinerja, karena mesin atau peralatan itu dia memiliki lifetime. Makanya untuk menjamin itu semua diperlukan sebuah program perawatan. Nah, ini yang perlu untuk dikerjakan oleh manajemen perawatan. Lalu kita lihat selanjutnya. Nah, dari sini kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa program perawatan itu memiliki peranan sebagai pendukung dalam sebuah proses produksi. Jadi ini bukan yang utama, tetapi ini penting. Ya, program perawatan itu penting. Dia sebagai pendukung. Jadi pendukung proses produksi. Ya, jadi produksi itu baik atau tidak itu juga tergantung atau dipengaruhi oleh program perawatan. Nah, produksi yang baik, mesin yang baik itu ditentukan oleh program perawatan yang baik pula, sehingga nanti dapat menghasilkan produk yang baik. Ya, di sini peranan dari program perawatan. Nah, kita mengenal dulu apa itu perawatan, nah gitu ya. Jadi perawatan itu suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang, nah, memperbaikinya sampai pada suatu kondisi yang dapat diterima. Jadi di sini ada dua hal penting, dua poin penting berkaitan dengan perawatan, yaitu untuk menjaga suatu barang dan untuk memperbaiki suatu barang sehingga dia pada kondisi tertentu yang dapat diterima untuk melakukan proses produksi. Nah, lalu untuk mencapai itu semua apa? Nah, itu diperlukan suatu kombinasi dari berbagai tindakan. Nah, nanti ada tindakan-tindakan yang dilakukan untuk perawatan. Nah, itu. Nah, dari situ kita bisa melihat sebenarnya apa makna dari perawatan itu. Yaitu pada goalnya atau pada dasarnya perawatan itu ditujukan untuk membuat atau menjaga kondisi dari mesin-mesin atau peralatan produksi pada kondisi yang dapat diterima untuk melakukan produksi. Nah, itu adalah perawatan. Yang kedua, merawat dalam pengertian suatu kondisi yang dapat diterima. Nah, ini kondisi yang dapat diterima itu bagaimana? Nah, itu antar suatu perusahaan berbeda. Nah, ada perusahaan dengan mesin yang sama tetapi standarnya berbeda. Ada seperti itu. Ada juga ada suatu perusahaan dengan mesin yang berbeda dengan standar yang berbeda. Ada juga mungkin perusahaan dengan standar yang sama, peralatan yang sama, atau bisa peralatan yang berbeda tetapi standarnya sama. Nah, ini masing-masing perusahaan akan memiliki standarisasi masing-masing. Nah, kalau kita lihat contoh, mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang kecil, menengah gitu, standarnya dia tidak terlalu tinggi. Jadi mesin yang tidak terlalu fit masih bisa dipakai. Nah, tapi produksinya atau hasil produksinya tentu saja nanti juga tidak akan maksimal seperti mungkin perusahaan yang menerapkan mesin-mesin dengan kondisi yang betul-betul
bagus, betul-betul baik, yaitu perawatan. Lalu mengapa perlu ada bagian perawatan? Nah, ini mengapa sih dalam industri itu kok ada satu bagian atau satu divisi perawatan? Yaitu tujuannya ya agar mesin-mesin industri, bangunan, dan peralatan lainnya selalu dalam kondisi atau keadaan siap pakai. Nah, ini pada kondisi siap untuk digunakan secara optimal. Yang kedua, untuk menjamin kelangsungan produksi sehingga dapat membayar kembali modal yang telah ditanamkan dan akhirnya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, ini yang kedua. Ya tentu saja melalui perawatan ini apa toh yang diharapkan? Ya yang diharapkan proses produksinya lancar, lalu dari situ akan mendapatkan keuntungan dan juga dapat menutup proses atau biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Ya tidak lain sebenarnya di situ supaya perusahaan itu untung, nah tetap ke situ adik-adik semuanya. Makanya bagian perawatan penting sekali untuk dilakukan, menjadi bagian penting. Nah, siapa yang berkepentingan dalam perawatan? Nah, ini ada investor, karyawan, dan manajer. Jadi tiga hal ini, tiga komponen ini berkepentingan dalam perawatan. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama dari investor. Investor ini dapat mengunjungi modal yang ditanam dalam perusahaan, baik yang berupa bangun gedung maupun peralatan produksi. Jadi investor itu ya akan rugi kalau peralatan rusak, gedungnya rusak. Tapi dengan perawatan yang baik, maka gedung, peralatan, mesin yang dalam keadaan baik, maka investor untung. Saham yang dia tanam dalam suatu perusahaan itu, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, itu. Yang kedua, dapat menjamin penggunaan sarana perusahaan secara optimal dan berumur panjang. Nah, mesin atau peralatan itu tergantung pemakaian juga tergantung perawatan. Semakin dia dirawat dengan baik, maka lifetime-nya juga akan lebih maksimal. Nah, gitu ya. Jadi kalau tidak dirawat ya. Yang ketiga, dapat menjamin kembalinya modal dan keuntungan. Nah, ini investor ini ya kalau tidak mesin-mesinnya baik dalam keadaan prima, ya dia bisa bangkrut gitu. Modalnya bisa nggak balik dan tidak untung gitu. Yang keempat, dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Di perusahaannya dapat terus eksis, tidak bangkrut. Yang kelima ya ini, dapat mengetahui dan mengendalikan biaya perawatan dan mengembangkan data-data operasi yang berguna untuk membantu menentukan anggaran biaya di masa yang akan datang. Jadi melalui manajemen perawatan, investor akan tahu bagaimana biaya perawatannya, bagaimana kondisi mesinnya, terus bagaimana perencanaan ke depan, apakah perlu ganti mesin dan lain sebagainya. Untuk itu perlu satu manajemen perawatan. Oke, ini untuk investor. Lalu selanjutnya untuk manajer, yang pertama melindungi bangunan dan instalasi pabrik terhadap kerusakan. Nah, ini seorang manajer melalui manajemen perawatan ini pabrik dan bangunan instalasi yang ada dalam pabrik itu ya akan dalam keadaan bagus. Terus meningkatkan daya guna dan mengurangi waktu yang terbuang itu bisa dikendalikan. Terus mengendalikan dan mengarahkan tenaga karyawan. Jadi melalui manajer ini melalui manajemen perawatan ini dia bisa mengatur karyawan itu untuk bekerja di bagian mana yang dia tidak mengalami maintenance atau tidak sedang dilakukan maintenance. Nah, ini manajemen perawatan itu penting diperlukan di situ. Lalu yang keempat, meningkatkan efisiensi bagian perawatan secara ekonomis. Jadi maksudnya apa? Kalau manajemen perawatannya baik, maka tidak akan terjadi kerusakan yang sifatnya emergency. Maksudnya kerusakan yang tak terduga itu, maka akan dapat dikendalikan. Nah, kalau tiba-tiba rusak, ya maka proses produksi akan terhenti. Lalu memelihara instalasi secara aman, itu pencatatan perbelanjaan dan biaya pekerjaan, mencegah
pemborosan, nah, perkakas, suku cadang dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak di-manage dengan baik atau tidak diatur dengan baik, ya dia akan boros penggunaannya. Lalu di situ juga memperbaiki komunikasi teknik, terus menyediakan data biaya untuk anggaran mendatang, jadi sebagai dasar perencanaan ke depan, lalu mengukur hasil kerja pabrik. Nah, ini pabriknya gimana toh? Sudah baik, dan kalau belum, maka kebijakan mendatang akan dibuat seperti apa. Nah, itu peran atau pentingnya manajemen perawatan bagi seorang manajer. Lalu bagi karyawan, lihat Oke, ini ada sedikit gangguan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk karyawan sendiri apa pentingnya manajemen perawatan ini? Yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup karyawan yang memadai dalam jangka panjang. Nah, yang mana akan menumbuhkan rasa memiliki, sehingga peralatan atau sarana yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya akan dijaga dan dipelihara dengan baik. Nah, ini sebenarnya juga pelibatan karyawan dalam perawatan. Nah, jadi manajemen perawatan ini nanti akan melibatkan karyawan, sehingga karyawan itu merasa memiliki peralatan atau mesin yang dia kerjakan untuk bekerja, sehingga dalam jangka panjang pula maka karyawan akan terjamin, dalam artian tidak akan mengalami kecelakaan dan sebagainya. Yang kedua, menjamin keselamatan kerja karyawan. Nah, ini tadi sudah saya singgung tadi sebelumnya, bahwa keselamatan karyawan itu juga tergantung dari mesin yang digunakan, apakah dalam keadaan fit atau tidak. Yang ketiga, menimbulkan rasa bangga bila bekerja pada perusahaan yang sangat terpelihara keadaannya. Ya, tentu saja nanti kalau teman-teman melihat karyawan-karyawan dalam perusahaan itu, kalau tempatnya bagus, tentu saja dia juga akan senang gitu, bangga gitu. Saya dulu juga bekerja sebagai karyawan ya, pernah menjadi karyawan di Astra Autopart. Jadi kalau peralatannya bagus, enak dipakai untuk kerja, ya kita senang gitu, bangga juga dengan kondisi perusahaannya itu. Nah, ini kaitannya dengan karyawan. Nah, kira-kira itu peran-peran atau pentingnya manajemen perawatan bagi karyawan, juga investor dan seorang manajer. Nah, tujuan utamanya apa sih? Nah, yang terakhir ini kita lihat tujuannya ya memperpanjang umur penggunaan aset, menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi dan dapat diperoleh laba yang maksimal. Akhirnya ya Pak, nanti akan pada keuntungan secara finansial, secara ekonomis. Yang ketiga, menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. Nah, ini bagaimana peralatan itu beroperasi. Yang keempat, menjamin keselamatan orang yang menggunakan tersebut. Nah, alasan yang keempat, tujuan yang keempat adalah untuk safety. Nah, ini kaitannya dengan manajemen perawatan.
Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silahkan adik-adik nanti mempelajari dan memperdalam lagi kaitannya dengan perawatan ini. Nah, ini banyak sekali sumber belajar ya, internet dan lain sebagainya. Nah, ini bisa digunakan untuk referensi belajar adik semuanya. Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Dan jika ada salah kata atau hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Itu selamat belajar. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.